Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun FX. Nah, seperti biasa karena ini weekend ya teman-teman, saya akan sedikit update tentang weekly analysis untuk pair XAU USD teman-teman dalam jangka waktu 1 minggu ke depan teman-teman, seperti itu kurang lebih. Nah, di minggu kemarin saya menganalisa bahwa gold akan sampai ke area supply di harga 2007-an teman-teman. Dan semalam ya kurang dikit lah dia. Oh enggak, dia sampai ke 2009 teman-teman. Di 2009 si gold ini. Kita akan hapus lagi gambarnya karena kita akan update teman-teman. Update weekly analisisnya. Seperti itu. Kita akan masuk ke time frame yang lebih besar, daily mungkin. Nah, di daily kita lihat di sini ada supply. Tapi kalau secara konsep ini adalah supply yang berpotensi untuk ditembus. Karena ini supply yang apa ya istilahnya itu. Ini supply target teman-teman, ini bukan supply tempat entry. Karena sebelumnya harga berhasil memecahkan resisten di sini dan mengambil demand origin di sini teman-teman. Seperti itu. Ini demand terkunci. Nah, ini supply. Supply seperti itu. Tapi kalau untuk sementara kita wait and see dulu teman-teman. Karena kalau secara konsep di sini harga berhasil membuat flag yang baru teman-teman di kisaran sini nih. Ini adalah area yang kemungkinan minggu depan akan bisa menahan harga teman-teman. Akan menahan harga. Kita marking dari yang flag yang terbaru aja ya teman-teman. Di sini kita area flag alias market struktur atau pengkolan harga yang terbaru di sini. Kunci. Terus kalau saya lihat di sini harga membuat compression, tapi ini compression yang bukan untuk jatuh ya teman-teman. Jadi ini adalah CPLQ. Dia bertugas untuk menghancurkan zona lama mungkin yang di sebelah kiri dan mencari sesuatu yang lebih kuat di atasnya atau lebih tinggi lagi gitu. Nah, kemungkinan sih besok dia akan tertahan di area flag yang ini teman-teman. Lalu dia akan lanjut untuk menembus zona ini dan dia akan memecahkan target utama dia adalah si harga ini akan memecahkan swing high di sini teman-teman. Karena seperti yang saya bilang ini karmanya harus diambil nih. Berarti next target goal ini ada di 2078 teman-teman di sini kurang lebih. Nah, jadi kalau emang teman-teman mau cari sell ya pastikan dulu ada konfirmasi sell di kotak merah ini gitu. Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya mungkin akan menunggu buy di area demand yang ini. Ini ada demand di sini kan. Nah, di sini ada demand sama kurang lebih kunci. Nah, kalau demand di bawahnya sih ya kemungkinan sih gini teman-teman, karena ini compression ya teman-teman. Ini adalah pemadatan harga, berarti demand terakhir ada di ujung sini yang masih fresh. Yang di bawahnya udah tidak fresh lagi. Jadi kalau kemungkinan kalau demand ini tembus, dia akan terus membabat harga ke bawah dan gold pun berubah arah teman-teman. Berubah arah tren. Jadi kalau ini tembus nih, dia kemungkinan akan menghabisi yang di sini karena demand di sini sudah kosong, sudah dikompres, sudah diambilin semua gitu. Berarti skenario yang kedua adalah ketika harga turun ke sini dan berhasil memecahkan demand sini, kita akan wait and see sampai gold memecahkan area flag yang ini teman-teman. Jadi kita akan menunggu flag yang baru dan dia membuat struktur sell, baru kita akan sell seperti itu. Karena ini zona, kalau kita langsung sell di sini rasanya kayaknya gede banget nih teman-teman. Supply di sini itu sekitar berapa pips ini? 190 pips, anggaplah 200 pips gitu kalau ditambah spread gitu. Jadi agak-agak riskan gitu kalau belum ada benar-benar ada konfirmasi ya teman-teman. Jadi lebih baik menunggu lebih lama, wait and see gitu. Tapi kalau untuk terdekat, maybe saya akan menunggu di zona demand yang ini untuk buy di sini. Di 1984 di sini ada demand. Ada demand buy 1984 dengan target dia akan memecahkan supply yang ini, lalu dia akan mengejar area resisten dan memecahkan resisten di 78 dan 79 ini 2078 2079. Berarti next target untuk SAU 1-2 minggu ke depan itu adalah di 2078. Seperti itu teman-teman. Itu juga akan berdasarkan target Fibonacci ya teman-teman di 1 minggu ke depan itu.
Nah jadi kita akan wait and see dulu. Nah jadi untuk pertama sih, area pertama saya akan menargetkan area ini gitu untuk buy, dengan target terdekat dia akan kembali ke 2007 gitu. Tapi kalau ini pecah kena SL misalkan, saya akan tunggu dia membentuk struktur baru untuk nge-sell gitu, seperti itu teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman, karena ini hanya jurnal pribadi ya teman-teman, jangan dijadikan ini sebagai signal untuk entry karena itu sangat berbahaya teman-teman. Ini saya fokus cari buy dikarenakan memang fundamental gold ini masih buy gitu. Kelemahan supply demand itu adalah fundamental. Jadi walaupun ini supply segede gaban di daily gitu, kalau fundamentalnya atau geopolitiknya masih menginginkan emas untuk naik lebih tinggi, atau permintaan terhadap emas masih tinggi kan, karena kondisi kan masih perang teman-teman, masih belum adem lah intinya kayak gitu. Sekarang ini akhir tahun teman-teman, akhir tahun itu sangat-sangat rawan kalau cari posisi sell di gold seperti itu, karena siklusnya emang seperti itu gitu. Kalau Oktober sampai akhir tahun biasanya dia akan naik, tapi pemicu kenaikannya itu kalau enggak ya perang gitu ya, wabah penyakit gitu, terus sama bencana alam yang sifatnya global, artinya seluruh dunia tahu teman-teman. Jadi orang-orang seluruh dunia itu tahu, kayak corona kemarin kan, kayak Ukraina Rusia kemarin pecah. Nah sekarang kan Hamas dan Israel sekarang kan lagi pecah nih gitu. Jadi akan sangat rawan kalau akhir tahun kita cari posisi sell di XAU gitu, kecuali kalau bulan Agustus gitu kan. Di Agustus kan emang Agustus berdarah ya teman-teman, silahkan kayak gitu. Agustus itu emang Agustus berdarah, artinya Agustusnya bearish gitu, bulan-bulannya bearish. Nah contoh kayak gini nih, kemarin saya kan fokus cari sell di sini, sell karena emang siklusnya seperti itu teman-teman, siklusnya emang seperti itu gold itu. Nah sekarang kan lagi perang gitu, walaupun ada zona supply itu hati-hati gitu, walaupun dolarnya menguat tapi tetap hati-hati, akan terjadi anomali teman-teman, biasanya seperti itu. Jadi dolar menguat, goldnya ikutan menguat gitu, seperti itu, karena emang faktor fundamentalnya gitu, bukan news tapi fundamental secara menyeluruh ya teman-teman. Bisa perang, keadaan ekonomi dunia kan kayak gitu, seperti itu. Jadi lebih aman intinya sih, garis besarnya akan lebih aman kalau kita fokus cari posisi buy gitu, seperti itu. Nah jadi next target dia akan ke sini teman-teman, gold ini. Kalau target saya pribadi teman-teman, dengan syarat dia harus berhasil memecahkan area supply di angka 2007-an ini nih, kurang lebih 2007 sampai sini. Kalau dia break, nah kalau ada struktur baru di H4 kita akan buy gitu, seperti itu. Tapi kalau dia break yang ini, swing low yang ini, swing low di harga berapa ini, di sini swing low di, nah kalau dia break swing low di sini di 1953an, kita akan tunggu untuk mencari posisi sell di XAUUSD. Jadi kalau untuk zona terdekat sih saya fokus di 1984 dulu, karena itu demand H4 yang ada di ujung area CPLQ gitu kan, masih fresh gitu intinya, kayak gitulah, belum tersentuh gitu intinya gitu, dia masih fresh gitu. Jadi saya akan fokus ke area ini dulu nih. Di area ini saya akan fokus untuk buy kalau ada konfirmasi, dengan target terdekat di 2007, dan target maksimalnya dia akan naik sampai memecahkan area swing high di 2078, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk weekly analysis kali ini adalah kita masih berfokus cari buy di XAUUSD gitu, karena untuk cari posisi aman ya teman-teman, daripada keseret nge-sell gitu kan, agak bahaya itu. Jadi kita akan fokus cari buy dulu di XAUUSD selama 1-2 minggu ke depan lah, sampai dia muncul signal untuk sell, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, segini aja untuk weekly analysis kali ini gitu. Seperti biasa, ini hanya jurnal pribadi, bukan signal entry gitu. Jadi teman-teman harap dengan bijak ya teman-teman. Jangan jadikan ini sebagai signal, tapi jadikan ini sebagai referensi gitu. Referensi tambahan gitu teman-teman, untuk memantapkan analisa masing-masing, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa dianalisa kembali berdasarkan pemahaman teknikal, fundamental, indikator, atau apapun lah gitu, berdasarkan pemahaman masing-masing. Oke teman-teman, sekian dari saya Mas John Efek. Terima kasih sudah menonton.